Halo, assalamualaikum. Masih di rumah satu channel bareng gua Ridwan. Nah, kali ini gua mau ngelanjutin video yang kemarin atau konten yang kemarin. Kemarin kan sebab-sebab kenapa betina murai bisa egg breeding. Nah, sekarang kita bahas pencegahannya. Kenapa murai bisa egg breeding? Itu kan kemarin udah kita bahas. Bagi yang belum tahu atau mau nonton lagi, boleh ditonton di video sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasan tentang bagaimana cara menanganinya atau bagaimana cara mengobatinya. Nah, kemarin kan kebetulan nggak selamat ya, jadi nggak bisa kita obati dan nggak ada contohnya juga, nggak ada contohnya. Jadi kemarin ada 3 sebab kalau nggak salah ya yang gua sebutin. Pertama itu dia ngelemak, kedua dia kekurangan tenaga, ketiga dia kekurangan kalsium. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Dia dia berlemak. Kenapa burung itu betina murai bisa berlemak? Nah, sebenarnya lemak ini bisa menyerang atau bisa kena ke dua-duanya, atau ke bejantan dan ke betina juga ya. Nah, lemak ini sebenarnya cukup mengganggu ya. Di jantan juga cukup mengganggu. Kenapa di jantan cukup mengganggu? Karena dia perkawinannya nanti akan terhambat oleh lemak. Jadi ketika si pejantan dan betina ini kawin, mereka kan saling tumpuk menumpuk ya, kemudian kan ada ada bulu di area duburnya. Nah, itu pernah gue bahas sebelumnya. Bulu itu sebenarnya bisa mengganggu juga di perkawinannya, tapi enggak terlalu berpengaruh lah. Cuman kalau di sini tetap di bulu dubur itu pasti gue cukur. Nanti kita bahas lagi lah berikut. Nah, ketika si pejantan dan betina ini kawin, melakukan proses perkawinan, si bulu itu akan dengan sendirinya atau dengan otomatis membuka jalur si duburnya atau si kelaminnya lah. Nah, jadi unggas atau lebih spesifiknya ke murai batu. Murai batu ketika kawin dia tidak mengeluarkan alat reproduksinya, tidak mengeluarkan kelamin. Jadi dia hanya membuka sebagian dari bulu di area duburnya untuk si pejantan menyemprotkan sel sperma ke si dubur betinanya. Nah, ketika proses penyemprotan itu kadang suka ada yang menghambat. Apa sih yang menghambat? Ini ada 2 jenis yang menghambat, ada 2 macam sebenarnya ya. Yang pertama yaitu tadi bulu dubur itu. Makanya di sini gue selalu dipotong bulu duburnya, di area bulu duburnya kanan kiri dan atas bawah. Itu selalu gue potong, gue botakin. Terus yang kedua lemak. Nah, si pejantan kalau lemaknya terlalu banyak di area dubur atau di area perut, itu akan mengganggu proses penyemprotan si sperma. Si sperma yang harusnya bisa keluar beberapa mili ini jadi setengahnya atau jadi berkurang. Inilah namanya di kandang burung berisik. Kita lanjut lagi ke tadi. Jadi sperma yang dikeluarkan si jantan bisa tertahan oleh lemak yang ada di perut atau di area dubur si jantannya. Nah, sebaliknya juga betina. Betina lebih beresiko lagi ketika lemaknya sudah berlebihan. Sebenarnya lemak itu pasti ada, tapi lemak yang berlebihan itu sangat beresiko. Lagi-lagi semua yang berlebihan itu sangat beresiko ya. Tidak baik, apapun itu yang berlebihan tidak baik pasti. Nah, untuk si jantan tadi kita bahas, dia hanya mengganggu di proses penyemprotan sel spermanya kalau dia lemaknya terlalu berlebih. Nah, untuk si betina dia lebih sangat berbahaya ketika dia berlemak. Satu, tentu saja mengganggu jalur masuk sperma si jantan. Itu yang pertama.
Nah, yang pertama tadi mengganggu jalur sperma masuk si jantan itu tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Pengaruhnya ketika si pejantan seharusnya memasukkan 2 sampai 3 mili atau enggak nyampe 1 mili juga sih. Contoh 2-3 mili misalkan keluar. Seharusnya segitu dia keluar. Nah, ketika ketahan lemak dengan si betinanya itu bisa jadi setengahnya. Harusnya 2 bisa keluar, ini cuma 1. Harusnya 1 keluar, ini cuma setengah. Begitulah ibaratnya ya. Kita ibaratin aja, sebenarnya sih kalau 2 sampai 3 mili itu terlalu banyak. 1 mili itu terlalu banyak. Nah, itu yang pertama. Itu nggak terlalu mengganggu. Karena apa? Karena tidak menyebabkan kematian pada betina. Nah, dia hanya menyebabkan telur kosong. Jadi buat para peternak baru atau yang udah lama beternak terus tiba-tiba burungnya kok nggak ngisi-ngisi, tapi bertelur terus tapi zong terus. Nah, ini bisa dicek betina atau jantannya pasti berlemak. Atau kalau tidak berlemak, coba dipotong bulu di area duburnya. Nanti gua akan bikinin videonya ya. Area dubur itu pasti ketutup. Nah, usahakan dubur itu terbuka. Kalian potong, usahakan dubur itu terbuka atau dubur itu terlihat. Untuk bejantan dan betinanya, silahkan dipotong. Coba dipraktekkan buat yang hanya bertelur saja burungnya tapi tidak ngisi-ngisi. Nah, itu kendala yang pertama. Nah, yang kedua, di lemak ini bisa sangat berpengaruh atau bisa sangat beresiko buat si betina. Yang kedua ini apa? Tadi yang pertama kan kita bahas tentang telur yang tidak ngisi-ngisi ya, itulah resikonya. Nah, yang kedua ini cukup beresiko sangat fatal. Ini bisa menyebabkan kematian kawan-kawan. Nah, kenapa bisa menyebabkan kematian? Karena ketika si betina menyimpan telur di dalam perut dan akan dikeluarkan oleh pada hari hanya, dia akan mengeluarkan, biasanya kan dia buat sarang dulu, sarang udah bulat baru dia keluarkan kan. Sarang bulat terus dia udah kawin baru telur dikeluarkan. Nah, telur ini bisa tertahan oleh lemak. Nah, ini dia yang menyebabkan egg beating. Telur ini sebenarnya pas dengan si dubur atau dengan si perut betina, dengan saluran keluarnya. Tapi dia jadi susah keluar karena ketahan lemak. Sebenarnya kalau betina yang tua itu nggak jadi masalah, dia udah rajin bertelur segala macam. Tapi ini akan sangat beresiko buat indukan-indukan muda kawan-kawan. Nah, indukan muda ini yang belum terbiasa bertelur, yang baru 1-2 kali bertelur, ini sangat beresiko. Kayak yang terjadi di video sebelumnya ya, itu kan mati itu juga baru 2 kali periode bertelur. Dia nggak mampu mengeluarkan telurnya. Nah, jadi jangan dianggap sepele. Lemak ini sangat berbahaya bagi si betina. Kalau bagi si bejantan sih nggak masalah, selama dia masih bunyi, selama dia masih fighternya bagus, itu bakal bisa kawin juga selama birahinya terkontrol ya. Tapi untuk si betina ini sangat fatal menurut saya ya. Jadi dia bisa menyebabkan kematian karena yang harusnya telurnya tidak terganggu keluarnya, ini terganggu oleh lemak. Jadi si betina itu nekennya nggak kuat. Nah, sebenarnya ini juga bisa dibantu dengan tenaga. Tenaga itu dicari lewat apa? Nanti kita lanjut di video berikutnya. Sekarang kita bahas tentang lemak dulu. Jadi jangan sepelekan lemak ya. Lagi-lagi lemak itu di burung sangat fatal, sangat berpengaruh. Jadi buat kalian yang mau masukin indukan sepasang ke kandang ternak yang baru masukin ya, ada baiknya kalian cek dulu perutnya, kalian tiup perutnya. Kalau ada warna putih atau warna kuning yang berlebihan, itu bisa kalian jemur dulu atau kalian taruh di umbaran dulu sampai lemaknya menghilang, warnanya merah gitu ya, kayak daging lah. Nah, video sekarang cukup sampai situ dulu. Kita ngebahas tentang seberapa
fatal lemak atau seberapa bahayanya lemak. Video berikutnya nanti kita bahas mungkin tentang tenaga dulu atau tentang kekurangan kalsium. Nah, lemak ini bisa dihilangkan dengan cara tadi penjemuran atau membatasi jumlah pakannya, membatasi porsi makannya. Nah, penjemuran ini dilakukan bisa sampai 3 atau 7 hari tergantung panas mataharinya. Gak apa-apa, murah itu gak masalah, dijemur sejam, 2 jam, 3 jam gak masalah. Gak apa-apa, kalian jemur aja 2-3 hari. Kalau jemurnya kenceng itu udah aman seharusnya. Tapi kalau mataharinya kurang kenceng, itu mungkin bisa sampai 7 hari atau bahkan lebih. Nah, porsi makan ini diatur juga. Kenapa di sini gua nggak pernah pakai yang lain-lain selain jangkrik? Nah, itu karena salah satunya itu, pakan yang lain banyak mengandung lemak. Contoh di ulet tongkong itu banyak mengandung lemak, makanya gua nggak pernah pakai selain musim hujan atau selain suhu yang terlalu rendah. Itu pasti gue pakai buat ngangetin badan si jangkrik aja. Tapi selain itu gue nggak pernah pakai. Kroto pun gue jarang, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali baru kena. Nah, jadi kita bahas segini dulu ya. Cara penanganannya tadi udah kita sebutin, jemur, atur porsi makannya. Nah, silakan di share jika bermanfaat. Terus juga jangan lupa like, subscribe juga biar gue lebih semangat lagi membuat video-video yang tentunya bisa untuk sharing ke kalian, bisa untuk menambah pengalaman kalian yang mungkin membutuhkan ilmu yang gue sampaikan ini. Jangan lupa di share, like, dan komen juga ya. Bye bye.